Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya? Tante berharap kalian selalu sehat dan tetap semangat. Nah, adik-adik, selama pandemi ini apa saja yang sudah kalian lakukan? Kalau Tante biasa merawat bunga, membersihkan rumah, berolahraga. Banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan selama pandemi ini. Meskipun kita di rumah saja, tapi kita bisa melakukan banyak hal. Nah, adik-adik, selama pandemi ini kita sudah lama tidak bisa bertemu. Tante kangen sekali dengan kalian. Tante kangen dengan Shalom jika melihat bunga putih ini. Tante juga kangen dengan Fania jika melihat bunga warna merah ini. Nah, anak-anak, Tante ingin sekali bertemu dengan kalian. Halo Shalom. Halo Fania, apa kabarnya? Tante berharap kalian semua selalu sehat. Jika Tante bermain bola, Tante ingat dengan teman kalian yang bernama Gabrian, Arsen maupun Yosef. Halo Arsen, halo Gabrian, dan halo Yosef, apa kabarnya? Tante berharap kalian juga selalu sehat dan tetap semangat seperti Tante. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi di ibadah tatap muka secara langsung. Selamat mengikuti ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Kami harap kalian tetap sehat dan kuat selalu. Bersama dengan Kak Cindy, Kak Triska akan memimpin pujian kita hari ini. Kita adalah orang-orang pemberani. Kita berani untuk bekerja dan berkarya bagi Kristus. We are a believer. Oke lah adik-adik, kita akan bernyanyi Big or Small. Semua
cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Aku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa. Benar Tuhan, bahwa kami mencintai-Mu. Kami berani untuk mengikut Engkau. Kami berani untuk bekerja dan berkarya untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan Yesus supaya kami dapat memahami firman-Mu, sehingga kami dapat merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Inilah perenungan kami Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian minggu ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat ya. Kita harus tetap semangat meskipun kita belum bisa beribadah bersama. Kita tetap doakan, memohon agar Tuhan segera memulihkan keadaan kita agar semuanya bisa kembali normal. Ngomong-ngomong, anak-anak kangen nggak sama teman kalian di sekolah? Kangen ya pastinya. Kalau sama teman-teman di sekolah minggu, kangen nggak? Kangen? Coba, masih ingat nggak nama teman-teman kalian yang ada di sekolah minggu? Oke, coba sebutkan 5 orang saja nama teman kalian di sekolah minggu. Oke ya, kita coba ya. Yang pertama siapa? Yang kedua? Yang ketiga? Keempat siapa lagi? Kelima? Wah, anak-anak hebat. Banyak anak-anak yang ternyata nggak lupa sama teman-temannya di sekolah minggu ya. Kalian pasti pada kangen sekolah minggu ya. Tante Selfie juga kangen banget sama anak-anak di kelasnya Tante Selfie, kelas Inggris. Tante Selfie kangen Aneta, kangen Anya, Joel, Jaden, Yosef, Darren, kemudian Daryl, ada Abel, Andreas, Grace, Gali, Shalom, Yesaya, Manisha, Gabrian, Kezia, Fania, Floren, ada juga Arsen, dan juga Juan. Wah, Tante Selfie ternyata ingat ya sama kalian semua. Tante Selfie juga kangen banget sama kalian semua. Semoga kita bisa secepatnya bertemu dan beribadah bersama-sama lagi ya. Nah, anak-anak, minggu lalu
Masih ingat nggak cerita dari Tante Vera tentang bayi laki-laki yang bernama Musa? Ibunya memasukkan bayi Musa ke keranjang di sungai untuk melindunginya dari situasi yang menakutkan. Tentu saja itu butuh banyak keberanian ya. Minggu ini kita juga masih belajar tentang keberanian. Perhatikan ya. Kita dapat melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, bahkan ketika kita merasa tidak siap. Sekali lagi ya, kita dapat melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, bahkan ketika kita merasa tidak siap. Seperti cerita Musa kali ini, Musa dan keluarganya tinggal di Mesir. Umat Allah, bangsa Israel yang begitu banyak jumlahnya juga tinggal di Mesir. Mereka menjadi budak untuk waktu yang sangat lama. Mereka diperlakukan dengan sangat buruk. Mereka harus bekerja keras di bawah terik matahari sepanjang hari. Tante Selvi jadi bertanya-tanya, mengapa bangsa Israel umat Tuhan dibiarkan menderita? Apakah Tuhan melupakan umatnya? Tentu saja tidak. Tuhan punya rencana melalui Musa. Suatu hari, Musa melakukan kesalahan yang besar. Ia melarikan diri dari Mesir dan tinggal di suatu tempat bernama Midian. Tempat di mana dia membesarkan sebuah keluarga dan beberapa domba. Dengan Musa tinggal begitu jauh dari Mesir, sepertinya rencana Tuhan untuk menyelamatkan umatnya tidak akan terjadi. Tetapi suatu hari Tuhan menampakkan diri kepada Musa dari dalam semak yang terbakar. Semak itu menyala-nyala apinya tetapi tidak terbakar. Tuhan menunjukkan kuasanya. Tuhan berkata dalam Injil Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai 8a. Kita baca bersama-sama ya. Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai 8a. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Tuhan menyuruh Musa pergi ke Firaun yang baru dan membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa tidak yakin bahwa orang Israel akan percaya bahwa Tuhan telah mengirimnya. Lalu Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menunjukkan kepada mereka tanda-tanda yang ajaib untuk membuktikannya. Apa buktinya? Tuhan berfirman, apakah yang ada di tanganmu itu? Lalu Musa menjawab, ini tongkat Tuhan. Kemudian Tuhan berfirman lagi, lemparkanlah itu ke tanah. Nah, ketika Musa melempar tongkatnya, seketika itu juga tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkan ular itu. Tetapi Tuhan kembali berkata kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Lalu Musa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan benar saja, ular itu kembali menjadi tongkat. Melihat hal itu, tetap saja Musa merasa tidak yakin bahwa dialah orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Musa berkata bahwa dia tidak pandai berbicara, tetapi Tuhan memberitahu Musa bahwa Tuhan akan membantunya. Tuhan memberitahu Musa bahwa saudaranya Harun juga akan ada di sana untuk membantunya menghadap kepada Firaun. Musa pasti takut, tetapi dengan bantuan dan penyertaan Tuhan, dia menemukan keberanian yang dia butuhkan. Musa melakukan perjalanan kembali ke Mesir untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Ketika Musa tiba di Mesir, orang-orang Israel sangat gembira bahwa Allah telah mengirim Musa untuk menuntun mereka bebas dari Mesir. Tetapi, bagaimana dengan Firaun? Pasti Firaun tidak akan melepaskan mereka begitu saja.
Nah, ketika Musa dan Harun memberitahu Fir'aun bahwa Allah ingin supaya Fir'aun membiarkan orang-orang Israel pergi, Fir'aun tidak mau melakukannya. Bahkan ia memerintahkan agar orang-orang Israel bekerja lebih keras lagi. Orang-orang Israel dibuat semakin menderita dan Musa sangat sedih. Musa tidak mengerti mengapa rencana Tuhan tidak menjadi kenyataan. Dia berdoa kepada Tuhan. Nah, kita buka dalam Keluaran pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai 23. Keluaran 5, ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan. Katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Fir'aun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Kemudian Tuhan menyuruh Musa untuk kembali menemui Fir'aun. Tuhan tahu Fir'aun tidak akan mendengarkan. Maka Tuhan akan menunjukkan kuasanya yang sangat besar kepada Fir'aun. Musa dan Harun meminta agar Fir'aun membiarkan umat Allah pergi. Tetapi Fir'aun selalu mengatakan tidak. Lalu Tuhan menghukum orang-orang Mesir. Musa memukulkan tongkatnya ke air. Air di sungai Nil berubah menjadi darah. Tetapi tetap saja Fir'aun tidak akan membiarkan orang-orang Israel pergi. Air menjadi darah, itulah tulah yang pertama. Kemudian datanglah katak-katak dari sungai Nil yang memenuhi istana Fir'aun dan rakyatnya. Itulah tulah yang kedua. Pada awalnya, Fir'aun mengatakan akan membiarkan orang Israel pergi bila tulah itu dilepaskan daripadanya dan dari rakyat Mesir. Tetapi kemudian ia kembali pada kata-katanya yang awal bahwa ia tidak akan melepaskan bangsa Israel. Kemudian Tuhan mengirim nyamuk yang sangat banyak jumlahnya hingga pada orang-orang Mesir dan binatang-binatangnya. Kemudian datanglah lalat pikat juga yang sangat banyak jumlahnya memenuhi semua orang Mesir. Lalat pikat itu lalat besar penghisap darah. Kemudian hewan ternak dan binatang-binatang orang Mesir mati terkena penyakit sampai, kecuali binatang atau hewan-hewan ternak orang-orang Israel. Lalu Tuhan menghukum orang-orang Mesir dan hewan-hewannya dengan barah atau bisul di seluruh tubuhnya. Belum cukup sampai di situ, turunlah hujan es yang akan membinasakan orang-orang Mesir dan menghancurkan tanaman dan merobek daun dari pohon, kecuali orang-orang Israel yang ada di tanah Goshen. Kemudian belalang yang sangat banyak datang memenuhi tanah Mesir dan menghabisi semua yang tersisa. Lalu gelap gulita meliputi rumah orang-orang Mesir selama 3 hari lamanya. Tetapi rumah orang Israel tetap ada terang. Dan akhirnya yang terburuk dari semua adalah anak sulung atau anak pertama dari keluarga orang Mesir mati, baik manusia maupun hewan. Tak terkecuali anak sulung dari Fir'aun. Hanya keluarga Israel yang diselamatkan karena mereka membubuhkan darah anak domba di atas kusen pintu mereka, persis seperti yang diperintahkan Allah kepada mereka. Akhirnya Fir'aun menyerah dan menyuruh Musa dan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir. Orang Mesir memberi orang Israel perak, emas, dan pakaian untuk melakukan perjalanan mereka. Orang Israel pergi dengan cepat di tengah malam. Setelah ratusan tahun menjadi budak, orang Israel akhirnya bebas. Tuhan telah menggunakan Musa untuk memimpin mereka keluar dari Mesir. Pada mulanya, Musa merasa tidak siap untuk melakukan pekerjaan yang begitu besar. Tetapi ia melakukannya karena ia tahu bahwa Tuhan ada bersamanya. Dia memiliki keberanian untuk percaya bahwa rencana Tuhan akan menjadi kenyataan. Kisah Musa ini mengingatkan kita pada sesuatu yang penting. Kita dapat melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, bahkan ketika kita merasa tidak siap. Aku bisa mempercayai Tuhan apapun yang terjadi.
Ketika kita memilih untuk percaya padanya, kita menemukan keberanian yang kita butuhkan untuk menjalani kehendak Tuhan. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari kitab Yosua 1 ayat yang ke-9b. Kita buka dalam kitab Yosua pasal yang ke-1 ayat yang ke-9b. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekali lagi ya anak-anak, Yosua 1 ayat yang ke-9b. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Untuk menutup firman Tuhan minggu ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan karena telah bersama dengan Musa dan membantunya memiliki keberanian. Tuhan, tolong bantu kami untuk cukup berani melakukan apa yang seharusnya kami lakukan, bahkan ketika kami merasa tidak siap. Bantu kami untuk mengingat bahwa Engkau selalu ada bersama kami. Bantu kami untuk memiliki keberanian, karena kami tahu Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami mencintaimu dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sekian ibadah online sekolah minggu kali ini. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Soal pasal 1 ayat 9b. Karena janganlah berkecut dan berkecil hati, karena Tuhan Allahmu menyertai engkau kemana pun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9b. Janganlah kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allah menyertaimu kemana engkau pergi. Amin. Yosua 1 ayat 9b. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Yosua 1 ayat 9b. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Yosua 1 ayat 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai kamu kemanapun engkau pergi. Namaku Adel. Tugas sekolah minggu: menghafalkan Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Terima kasih. Yosua 1 ayat 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin.